Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razi Permana Maulana. Hari ini akan menyampaikan sebuah materi dasar tentang penyuluh anti korupsi. Saya akan mengambil tema dampak dari korupsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan isi dari presentasi saya. Yang pertama ada pengertian dari korupsi, kedua dampak korupsi, ketiga kerugian bagi negara, yang keempat contoh kerugian dari negara itu sendiri. Baik, langsung masuk ke pengertiannya. Korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio. Kata ini memiliki kata kerja corrumpere yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, atau menyogok. Itu secara bahasa, secara istilah, korupsi adalah tindak memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Dampak bagi korupsi. Yang pertama, ada beberapa bidang yang terkena dampak bagi korupsi. Saya hanya bisa menuliskan 4. Yang pertama, menurut bidang ekonomi. Pertama, menurunnya pendapatan negara dari pajak. Dan kedua, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Eh, Ketika terjadi korupsi, pendapatan negara dari pajak akan menurun. Karena banyak pegawai pajak yang mungkin punya niat buruk dan memanfaatkan uang-uang dari pengumpulan pajak tersebut. Lalu ketika terjadi korupsi juga, investor dari luar tidak akan mau menanamkan modal karena tidak percaya dengan kepastian hukum yang ada di dalam negeri Indonesia ini. Yang kedua di bidang pemerintahan. Yang pertama ada birokrasi tidak efisien. Yang kedua hilangnya fungsi pemerintah. Seharusnya birokrasi pemerintah ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi kelompok saja. Mungkin istilahnya di Indonesia ini banyak kita kenal dengan pungut liar untuk hal birokrasi. Jika banyak pungut liar dan suap, negara tidak akan maju. Korupsi terus akan terjadi di mana-mana. Dan ini menimbulkan dampak buruk terhadap fungsi pemerintahan yang mulai hilang. Lalu di bidang lingkungan, ada kualitas lingkungan hidup menjadi rendah dan kualitas hidup menurun. Ketika korupsi terjadi, tidak hanya ekonomi saja, pembangunan untuk lingkungan hidup pun akan menurun sehingga menyebabkan kualitas hidup masyarakat menjadi menurun. Di bidang hukum, peraturan perundang-undangan tidak efektif dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam hal ini, semua pihak yang menerima pungut liar atau suap, yang kaya akan dipermudah dan yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang, bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Korupsi ini terjadi bukan hanya merugikan negara, tapi seluruh warga negara. Jadi dampaknya itu bukan hanya di bidang pemerintahan saja, tapi juga sampai ke kehidupan masyarakat karena mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, terhambat karena terjadinya korupsi ini. Nah, berikut contoh kerugian negara. Pertama itu koruptor. Biasanya di Indonesia diadili dengan hukuman yang tidak adil. Tidak adil karena mereka tidak mendapatkan hukuman yang jauh lebih lama dibandingkan penjahat seperti pembunuh atau kejahatan lainnya. Padahal seharusnya orang yang melakukan tindak korupsi dihukum seberat-beratnya karena dampaknya sangat merugikan seluruh masyarakat Indonesia. Lalu ketika sudah dituntut dengan tidak adil, aset yang disita oleh negara milik koruptor tersebut belum bisa menutupi kerugian yang terjadi karena dampaknya tidak hanya di bidang pemerintahan atau di ekonomi saja, tapi di seluruh bidang kehidupan di negeri tersebut. Selanjutnya saya ada sedikit quotes dari Najwa Shihab, seorang jurnalis terkenal. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
Maksudnya kita untuk menjadi negeri yang maju harus terbebas dari korupsi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.